warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam terdiri dari 3 sumber. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, dan yang ketiga Ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun sebelum Hijriyah hingga 10 tahun setelah Hijriyah. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber dapat dilihat dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Artinya, ialah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya mengenai fungsi dari Al-Quran, ada 3. Yang pertama sebagai pedoman hidup, yang kedua sebagai korektor dan penyempurna kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdahulu, dan yang ketiga sebagai sarana peribadatan. Selanjutnya, kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, prinsip-prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, rasul, hari akhir, qada dan qadar, dan sebagainya. Yang kedua, prinsip-prinsip syariah, baik mengenai ibadah khusus maupun ibadah umum, seperti perekonomian, pemerintahan, pernikahan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Yang ketiga, janji dan ancaman. Yang keempat, kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala serta umat-umat terdahulu. Dan yang kelima, konsep ilmu pengetahuan. Sumber ajaran Islam yang kedua yaitu As-Sunnah atau hadis. Pengertian As-Sunnah atau hadis secara etimologi adalah jalan atau tradisi, kebiasaan, adat istiadat, dan dapat juga berarti undang-undang yang berlaku. Sedangkan secara terminologi atau istilah, sunnah adalah perkara yang dijelaskan melalui sanad yang sahih, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau takrir Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Al-Quran, As-Sunnah berisi petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan manusia dalam segala aspeknya yang membina manusia menjadi muslim yang bertakwa. Selanjutnya, kedudukan As-Sunnah atau hadis. As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Apabila As-Sunnah atau hadis ini tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan mengalami kesulitan-kesulitan, diantaranya sebagai berikut. Yang satu, kesulitan melaksanakan sholat, ibadah haji, mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Karena ayat Al-Quran dalam hal tersebut hanya berbicara secara global dan umum, sedangkan yang menjelaskan secara rinci adalah As-Sunnah atau hadis. Yang kedua, kesulitan menghadapi masalah kehidupan yang bersifat teknis, karena adanya peraturan-peraturan yang diterangkan oleh As-Sunnah atau hadis yang tidak ada dalam Al-Quran, seperti kebolehan memakan bangkai ikan dan belalang, sedangkan dalam Al-Quran menyatakan bahwa bangkai itu haram. Hubungan As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang pertama sebagai bayan, yaitu menerangkan ayat-ayat yang sangat umum. Yang kedua sebagai takrir, yaitu memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Dan yang ketiga sebagai bayan taudih, yaitu menerangkan maksud dan tujuan sesuatu. Dan yang terakhir, perbedaan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sebagai sumber hukum. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu bersifat mutlak kebenarannya, sedangkan As-Sunnah bersifat dhanni, yaitu relatif, kecuali hadis mutawatir. Dan yang kedua, seluruh ayat Al-Quran mesti dijadikan sebagai pedoman hidup. Sedangkan hadis, tidak seluruh hadis dapat dijadikan pedoman hidup, karena di samping itu ada hadis sahih dan ada pula hadis yang dhaif. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penerimaan seorang muslim terhadap Al-Quran hendaknya didasarkan pada keyakinan yang kuat. Sedangkan penerimaan seorang muslim terhadap As-Sunnah harus didasarkan atas keraguan-raguan atau dugaan-dugaan yang kuat.
Hal ini bukan berarti ragu kepada Nabi, tetapi ragu kepada hadis itu benar-benar berasal dari Nabi atau tidak, karena adanya proses sejarah kodifikasi hadis yang tidak cukup memberikan jaminan keyakinan sebagaimana jaminan keyakinan terhadap Al-Quran. Yang terakhir dari sumber ajaran Islam yaitu ijtihad. Pengertian ijtihad menurut etimologi atau secara bahasa yaitu mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha bersungguh-sungguh dan bekerja semaksimal mungkin. Sedangkan menurut terminologi atau secara istilah, yaitu usaha yang sungguh-sungguh oleh seorang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk merumuskan kepastian hukum tentang suatu perkara tertentu yang belum ditetapkan hukumnya secara eksplisit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar melaksanakan ijtihad adalah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48. Selanjutnya, lapangan ijtihad. Secara ringkas, lapangan ijtihad dapat dibagi menjadi 3 perkara, yaitu 1. Perkara yang sama sekali tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, perkara yang ada nasnya, tetapi tidak qot'i atau mutlak, wurud, sampai atau muncul, dan dhalala, kesesatan. Yang ketiga, perkara hukum yang baru tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, kedudukan ijtihad. Berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, yang ketiga terikat dengan ketentuan-ketentuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yang ditetapkan oleh ijtihad tidak melahirkan keputusan yang absolut, sebab ijtihad merupakan aktivitas akal pikiran manusia yang relatif. Sebagai produk pikiran manusia yang relatif, maka keputusan ijtihad pun relatif. Yang kedua, keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, berijtihad mempertimbangkan faktor motivasi, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama, dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa ajaran Islam. Dan yang keempat, ijtihad tidak berlaku dalam urusan ibadah makhdoh. Nilai ajaran Islam. Yang pertama itu ada sabar. Sabar diambil dari kata mengumpulkan, memeluk, atau merangkul. Sebab orang yang sabar itu yang memeluk dirinya dari keluh kesah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sabar yaitu menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah. Menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari kekacauan. Sabar bisa bersifat fikis dan bisa bersifat psikis, karena sabar bermakna kemampuan mengendalikan emosi. Maka nama sabar berbeda-beda tergantung objeknya. Contohnya yaitu kesabaran. Dalam menahan marah disebut santun, kebalikannya yaitu pemarah. Yang kedua, kesabaran terhadap kemewahan disebut zuhud, kebalikannya yaitu serakah. Dan yang kedua itu ada tawakal. Bahasa Arab tawakal yaitu dari kata wakala, yang artinya menyerah kepadanya. Kepadanya yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu sikap mental seseorang yang merupakan hasil dari keyakinan yang bulat kepada Allah, yaitu disebut tawakal. Tawakal tidak didapati kecuali sudah mengimani 4 hal yang merupakan rukun-rukun tawakal, yaitu yang pertama, beriman bahwa Al-Wakil Maha mengetahui segala apa yang dibutuhkan oleh muwakil atau yang disebut yang bertawakal itu. Yang kedua, beriman bahwa Al-Wakil Maha kuasa dalam memenuhi kebutuhan muwakilnya atau disebut yang bertawakal. Yang ketiga yaitu beriman bahwa dia tidak kikir. Dia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu beriman bahwa dia memiliki cinta dan rahmat kepada muwakilnya. Nilai ajaran Islam yang ketiga itu taubat. Taubat berasal dari kata tawaba, yaitu kembali dan menyesal. Yang berarti ia telah sadar akan segala dosa-dosanya dan berniat untuk memperbaiki kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Taubat, jika dinisbahkan kepada hambanya, mengandung arti kembalinya seorang hamba kepada Allah. Sedangkan, jika dinisbahkan kepada Allah, mengandung arti Allah menerima taubat hambanya. Allah bersifat At-Tawwab, yang artinya Maha Pengampun. Dia memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Taubat itu sudah menjadi kewajiban yang mengharuskan manusia kembali kepada Allah. Yang keempat, tolong-menolong. Tolong-menolong termasuk persoalan-persoalan penting yang dilaksanakan oleh seluruh umat manusia secara bergantian. Karena tidak mungkin seorang hamba bisa hidup sendiri tanpa adanya tolong-menolong, saling membutuhkan, pertukaran kepentingan, dan kemanfaatan. Menolong artinya membantu seseorang yang mengalami kesulitan, sedangkan tolong-menolong saling membantu atau saling bekerja sama dengan orang yang ditolong. Tolong-menolong bisa dilakukan di mana saja, baik berupa jasa ataupun kebendaan. Tetapi, tolong-menolong juga ada batasannya dalam Islam, tidak dilakukan dengan semaunya. Sesuai ajaran yang telah diajarkan dalam Islam. Adapun manfaat dari tolong-menolong, yang pertama, mempercepat selesainya pekerjaan. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dan yang keempat, bisa saling bertukar pikiran. Jadi kesimpulannya yaitu sumber-sumber ajaran Islam ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Tetapi paling utama yaitu Al-Quran. Sedangkan nilai-nilai ajaran Islam contohnya seperti sabar, tawakal, taubat, dan tolong-menolong. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.